مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة الله على طه رسول لا صلاة الله سلام الله على ياسين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah buka hati kita dengan cahaya iman dan ma'rifah. Allah bimbing kita menjadi hamba yang istiqomah, dan mudah-mudahan Allah titipkan kepada kita ilmu yang barakah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Yang kedua, Fatihah kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang masih hidup. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah berkahi usianya, Allah berkahi umurnya. Dan untuk ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kekhilafannya. Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-30 di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarin. Rawahu Ibnu Addi an Abi Umamah. Dalam hadis ini larangan Allah kepada kita untuk bersifat sombong, al-kibr. Kibr atau takabur adalah satu sifat yang bisa menggelapkan hati kita, dan semulia apapun ibadah yang kita lakukan akan hilang dengan sebab kesombongan yang kita miliki. Na'udzubillah. Nabi bersabda, ijtanibul kibra, jauhilah olehmu sifat sombong. Fa innal abda la yazalu yatakabbaru, karena sesungguhnya ada seorang hamba yang sampai dia mati tetap dalam kesombongannya. Hatta yaqul Allah Ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li malaikatih, Allah berfirman kepada malaikatnya,
uktubu abdi hadza fil jabbarin. Wahai malaikatku, kata Allah, tulislah nama hambaku ini dalam golongan orang-orang yang sombong sampai pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini jamaah rahimakumullah adalah anjuran dari baginda Nabi untuk kita menghindari diri dari perilaku sombong. Karena kita ini, hidup ini tidak lama. Karena hidup kita sebagai hamba Allah ini, Bapak Ibu, tidak ada kelebihan sama sekali yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita punya hakikatnya bukanlah milik kita, kecuali setiap yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira pelungguh waktu lahir, apa jauh talai waktu terlahir no? Ndak arak nggih? Arak lahir langsung begamis? Ibu? Arak lahir langsung anting-anting? Tidak ada. Bagaimana saat kita lahir, begitulah saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Kalau kita manusia, apa yang ada ini adalah titipan dari Allah. Tidak pantas untuk disombongkan. Karena hidup ini hakikatnya ada dua. Yang pertama, ada hidup yang dihidupkan. Yang kedua, ada hidup yang memang hakikat hidup yang memiliki hidup. Yang pertama, mana hidup yang dihidupkan? Kita nih. Tiang pelungguh. Ibu ngantok dah. Kita hidup ini dihidupkan. Hidup kita tidak ada sama sekali, lebih pun yang kita punya tidak ada. Karena mesti orang yang hidup ini, kalau dia dihidupkan, berarti yang menguasai kehidupannya adalah yang maha menghidupkan. Mana contoh kalau kita tidak bisa berlaku sesuatu yang lebih pada diri kita? Kita ini hidup, yang merasakan hidup kita. Tapi kapan hidup ini akan berakhir? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kira-kira selaput teniki mati apa ndek lemak nih? Saya juluan kira-kira. Rahasia Allah. Andaikan lamun mati niki kadu abjad, urutan nama A B C D, yang punya nama A paling julu mati wanu. Pak Kaling saya aran belona. S na, oh masih belum kemudian. Ahmad, Abdullah, Amin, Agus, bejulu doang no. Tiang paling demen Z tiang no. Kalau mati menggunakan abjad. Tapi ternyata mati itu rahasia Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dimajukan tidak bisa, diundurkan juga tidak bisa, sesuai dengan kadar apa maunya Allah. Makanya kita hidup ini, kita merencanakan, tapi rencana kita belum tentu sama dengan rencana Allah. Kan sama dengan jamaah haji sekarang kan. Kalau pemerintah kita merencanakan bagus rencananya nih untuk keberangkatan jamaah haji. Tapi qadarullah ternyata ini yang terjadi. Ini yang terjadi, padahal maksud pemerintah, Kementerian Agama ngambil 8 muasasah untuk penerbitan visa dan sebagainya supaya lebih mempermudah. Bagus tujuannya. Tapi rencana kita tidak sama dengan rencana Allah. Nah inilah bukti Bapak Ibu. Banyak orang yang punya rencana berangkat suami istri, betul, tapi ternyata terpisah. Inilah cara Allah menunjukkan apa? Wahai manusia,
sekuat apapun engkau mengatur perjalanan yang kamu inginkan, tapi ingat ada peran Allah dalam setiap apa yang berlaku dalam hidup ini. Semuanya atas aturan Allah, Bapak Ibu. Makanya apa yang berlaku kepada kita jangan disombongkan. Semuanya tidak bisa disombongkan karena kita ini titipan Allah. Hidup ini kan dari Allah. Kita ibadah hampir tahu ibadah makin niki tahu zikir wirid lamun kalau tidak Allah yang kasih kita sehat. Tahu di ibadah? Dia tahu. Kalau tidak Allah yang kasih kita kesempatan, kalau tidak Allah yang gerakkan hati kita, tidak bisa. Makanya bersyukur kita jamaah, alhamdulillah malam ini Allah gerakkan hati kita hingga kita bisa hadir dalam majelis pengajian ini. Subhanallah walhamdulillah wala illallah Allahu akbar wala haula illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula quwwata illa billahil. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayatul taufik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Inilah hidup yang dihidupkan. Oleh sebab itu kalau kita sudah paham tentang hakikat hidup ini bukan milik kita, dendek sombong. Baru dia punya harta sedikit, sombong. Coba. Apa kesombongan ibu? Sila. Pelunggu Sami sekarang punya pakaian banyak. Pakaiannya selemari pira isin ibu. Hei, pira isin tangkong selemari. Ada 5 kira-kira? Lebih nggih? Bahkan puluhan. Lagu lama lamun meninggal dunia apa pakaian dah? Sopok merek kuda terbang, kain kain kapan? Ya Allah. Badawai ada parfum mahal, beli le Mekah. Lagu lema lamun tamati parfum kita satu merek, Kapur Barus. Apa yang perlu disombongin? Ya Allah. Kita punya mobil mahal, Alphard, Pajero, Fortuner, sebutaran doang, sugulelor, sebutaran doang. Tapi nanti pas ketika kita mati, apa merek motor, ibu? Keranda. Tapi ya angka du tereng, bahkan wasiap badik telek mudi tahu nanti. Keranda. Kalau dengan berdua mobil mewah semua kita, nggih. Oh, kepingin selapu nolas mobil Bapak Wali Kota, ya Allah. Bagus mobilnya Pak Wali Kota. Belum tentu kita punya. Tapi yang wajib kita punya keranda. Angka setiap arak ruan gorong atang keranda bersandar le tembok batur, ya olas bagus-bagus no. Ya Allah, kebagus gorong atang ini. Kemelet ketaya kelit. Harapani? Karena memang pada hal itu sesungguhnya yang akan kita tuju.
Tak ada guna itu semua. Apa yang kalian mau sombongkan? Fa innal abda la yadhalu yatakabbaru hatta yaqula Allah Ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarin. Karena kata Nabi, sesungguhnya ada di antara seorang hamba yang selalu terus menerus dalam kesombongannya atas apa yang dia punya sampai dia mati dalam keadaan sombong. Saya contoh Fir'aun, saya contoh Korun, saya contoh Bal'am. Banyak hamba-hamba Allah yang mati dalam keadaan sombong. Hingga apa kata Allah? Uktubu abdi hadza fil jabbarin. Tulis nama orang yang mati ini menjadi dalam daftar golongan orang-orang yang sombong kepadaku, kata Allah. Hakikatnya tak ada yang kita punya. Kita hidup, ini hidup, dihidupkan. Tapi yang kedua, ada hidup yang memang dia memiliki hakikat hidup. Dia yang menghidupkan dan tidak akan pernah bisa mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Arali Quran surat apa? Surat tanah doang pikiran. Surat Ar-Rahman. Setiap apa yang ada fan akan binasa, kata Allah. Wa yabqa, yang kekal itu hanya satu. Siapa? Wajhu rabbika dzil jalali wal, dialah kebesaran Tuhanmu yang maha tinggi dan maha mulia. Tidak ada yang mampu menandingi kemuliaannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang beriman semakin banyak nikmat Allah kepada mereka, semakin takut dia kepada Allah. Kalau orang yang beriman. Namun kalau orang yang munafik, jangankan tidak ada nikmat kepadanya, banyaknya anugerah Allah pun tak pernah bisa dia syukuri. Oleh sebab itu, sahabat jamaah rahimakumullah, kita ini Allah titipkan kepada kita ilmu. Jalan apa? Dengan ilmu kini kita bisa bersyukur atas nikmat Allah. Coba, selama pelunggu sami duduk malam ini di majelis ini, dari sejak pelunggu datang solat berjamaah sampai makin niki, pira kali terbenapas? Pira? Ini dua hitung. Pira kira-kira lu embok deh bu? Coba ina hayar anu. Ina pira kali dia berembok sejelu. Lamun belo jawab dia tahu anu. Jadi sebegitu anugerah Allah pada diri kita, coba. Pantas Allah katakan fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Ayo kita mencontoh Bapak Ibu. Kita mencontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenal dengan Nabi Ibrahim, Bu? Kenal? Belum kenalan. Kenal. Aduh. Adik ja Ina Isah paling dulu kenal. Ina Isah haran. Ina Sarah. Oh, Ina Sarah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu satu-satunya yang Allah kasih gelar Khalilullah. Apa Khalilullah ini? Kekasih Allah yang tidak hanya kekasih, namun Allah yang selalu rindu kepadanya. Tidak ada henti-hentinya
Allah kasih keistimewaan, Allah kasih tugas, Allah kasih sesuatu yang lebih kepada Ibrahim. Sampai Allah dalam Al-Quran mengatakan wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah khususkan Ibrahim itu untuk mendapatkan satu gelar, yaitu Khalil, kekasih Allah. Hingga protes malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, kayaknya belum layak kalau Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalil, ya Allah. Belum layak kayaknya. Apa kata Allah? Mun basanti teduk baik. Kamu tidak tahu kamu tidak tahu bagaimana sesungguhnya rahasia yang aku miliki. Kalau kau mau tahu rahasianya kenapa Ibrahim aku kasih gelar Khalil, kata Allah, tanyakan kepada Ibrahim. Apa kata Jibril? Qila li Ibrahim alaihi salam. Akhirnya Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalila ya Ibrahim? Apa yang menyebabkan Allah menyetempel memberikan engkau gelar Khalil, wahai Ibrahim? Apa sebabnya? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bi thalathati asya'. Allah kasih aku gelar Khalil karena 3 hal. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi kekasih Allah, 3 hal ini mesti ada pada diri kita. Lagu mudah-mudahan bau sita amalan. Amin. Apa sebabnya? Kata Ibrahim, yang pertama, ikhtartu amrillahi ala amri ghairih. Yang pertama, aku lebih mendahulukan perintah Allah, keinginan Allah daripada selain Allah. Apapun kesibukanku, kalau Allah yang panggil, aku kejar panggilan Allah. Sederhana Bapak Ibu. Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah. Bawa pendek nih. Bawa pendek. Misalkan Sida berdagang lek Pantai Piral. 20 pelanggan mau belanja, ngantri lek julun dagangan Pelungguh. Arak ngebang waktu zohor, mbede senjulu kira-kira. Sembahyang atau dengan sebelanja? Wah kebadik wah. Dah kak menu insyaallah nimba. Sederhana tapi berat. Bagaimanapun kesibukanku, kata Ibrahim, namun ketika Allah yang panggil, aku tinggalkan kesibukan itu. Allah yang pertama. Pertama Allah, kedua Allah, seterusnya Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masih ingat? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan sampai melupakan Allah. Ibu, kenjekan da begawe belik ngawinang atau nyunatang. Nyengkan Pelungguh tu jaje kanca pihak wajib. Mau kenjekan dengan pihak wajib, Pelungguh terpanggil si merebot. Arak pengajian marak niki, nggih? Tahu de jadwal pengajian. Lagu kenjekan karing sekedik ampun masak wajib niki. Kira-kira beda kejar pengajian atau wajib? Nenek kaji sabentar lalu. Jujur.
Mun senjuluk wajib si pengajian. Gama. Ya. Inilah kita. Padahal sederhana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Sederhana. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah arak pengajian seperti ini, alhamdulillah. Pengajian ini tidak penting pada ilmu yang kita dapat. Karena lamun usia seperti ini, timak debeng amalan, apal nemangkin, lagu bareh lupa nemalik. Namun apa yang terpenting dalam kita mengkaji ilmu itu, barokahnya. Barokah daripada ilmu, itu yang penting. Meskipun malam ini kita ngaji, misalkan ada amalan yang tiang sampaikan, pelunggu tidak bisa amalkan, kemudian pelunggu pun juga tidak hafal, tidak apa-apa kata Nabi, tapi minimal nanti pada hari kiamat ada yang menjadi saksi atas keberkahan ilmu yang kita cari pada malam hari ini, semua menjadi saksi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menuntut ilmu itu seperti ini harus istiqomah. Harus istiqomah. Ada satu kisah motivasi untuk kita jamaah. Kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menuntut ilmu. Kenapa beliau disebut dengan sebutan Ibnu Hajar, anak batu? Karena si bebel. Sampai-sampai kepalanya ini diibaratkan seperti batu yang sudah tidak bisa masuk apa-apa. Tapi Ibnu Hajar menjadi ulama besar. Ibnu Hajar, beliau mengaji menuntut ilmu 40 tahun. Lagu sekik-sekik doa ndek narak tahu sina apalang. Lamun pelunggu, oh hebat. Doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Lalu doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna. Pinter-pinter ibu-ibu nih. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar yang 40 tahun satu pun hadis tidak ada yang melekat di kepalanya. Bahkan setiap beliau belajar dia ngapal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehari sampai diulangi 100 kali tapi dia tidak hafal. Juluan tukang sapu si denger yang ngapalang, tukang sapu juluan hafal. Ini tukang sapunya yang hafal. Ibnu Hajar yang menuntut ilmu tidak hafal itu hadis. Akhirnya ya bosanlah Ibnu Hajar untuk ngaji seperti ini. Nejawah sudah putus sudah keinginannya untuk apa? Untuk berhenti nuntut ilmu. Una kumpulang tangkong kereng selapu una ulik pundut mondok nih. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, tunas izin. Apa anakku? Saya mau pulang. Berhenti ngaji. Mentelah ke ngaji, wah. Percuma. Tiang doang jadi penyusah. Setiap murid ngaji pinter-pinter, inak sarah ngaji pinter. Oh betul. Tapi kalau saya satu pun ilmu tidak ada yang saya bisa. Apa kata gurunya? Silahkan kalau memang itu yang engkau mau. Akhirnya pulanglah Ibnu Hajar. Dia bawa pakaiannya, dia bawa perabotannya. Karena dia jauh dari pemukiman, dia pulang dari bawah dari sungai. Kemudian dia berwudu di sungai tersebut, di tempat air yang mengalir. Setelah dia berwudu, beliau termenung. Penasaran mendengarkan satu suara gemercik air yang menurut beliau sangat aneh. Tik, tik, tik,
Ternyata setelah beliau lihat, oh, suara dari titisan air yang terus menerus menetesi batu besar, namun batu itu bisa pecah dengan tetesan air yang sebegitu tetapnya. Apa kata Ibnu Hajar? Ya Allah, ini batu besar, tapi bisa hancur, bisa pecah dengan tetesan air yang meskipun sedikit, tapi terus menerus air ini menetesi batu yang besar ini. Ya Rabb, hati saya mungkin tidak sekeras batu ini, pikiran saya mungkin tidak sekeras batu ini. Batu saja yang begitu begini kuatnya, kerasnya, bisa pecah dengan tetesan air yang terus menerus, apalagi hati saya yang selalu ditetesi dengan ilmu. Masa hatiku tidak akan ada perubahan? Burung kulik mondok, tulak malik. Maka intinya saya harus istiqomah. Akhirnya baliklah Imam Ibnu Hajar ke rumah gurunya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa Ibnu Hajar? Saya balik wahai guruku. Kenapa? Tidak jadi saya pulang. Terus apa kamu tidak bosan? Saya berjanji untuk istiqomah wahai guru. Kalaupun saya tidak bisa apa-apa, saya ridho karena Allah. Minimal saya ikut mendengarkan ilmu dari pelungguh dan memandang wajah pelungguh, itu sudah cukup bagi saya. Yang penting saya mendapatkan keberkahan dari keistiqomahan itu. Itu yang dicari Bapak Ibu. Sama seperti kita, tidak mungkin kita jadi orang pintar sudah begini tuanya. Tapi yang kita cari apa? Keberkahan. Minimal dengan setiap guru yang datang mengajar kita setiap malam seperti ini, dengan memandang wajah mereka, dengan ilmu dari mereka, dengan keikhlasan mereka, keberkahan itu Allah titipkan di dalam hati kita. Amin. Hingga dengan demikian Imam Ibnu Hajar dengan istiqomahnya belajar, mengaji, menuntut ilmu, meskipun dia bukan orang pintar, tapi beliau menjadi ulama besar. Ratusan kitab yang beliau tulis dengan sebab apa? Istiqomahnya di dalam mencari ilmu. Kita nanti Bapak Ibu minimal nanti di yaumil akhir, kalaupun ilmu kita tidak ada, tapi minimal kita pernah ngiring para ulama, dengan kita melihat mereka, mengaji kepada mereka, dengan itu keberkahan itu mengalir kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini pertama, Nabi Ibrahim menjadi khalil karena Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah. Sesibuk-sibuknya, kalau Allah yang manggil, dia tinggalin kesibukannya. Sama dengan kita Bapak Ibu, antara maghrib isya ini apa sih yang kita lakukan di rumah? Apa gawe delik balik? Kan tidak ada. Lebih baik kita gunakan untuk mencari ilmu agama, karena kita tidak tahu dari setiap langkah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Satu langkah Allah menghapus 70 dosa. Alhamdulillah. Hingga paling mulia orang menuntut ilmu, dan paling tinggi derajatnya di dalam syurga adalah ahli ilmu. Amin. Yang kedua, kata Ibrahim, apa yang menjadikan Ibrahim menjadi khalilullah? Wa ma ahmamtu bima takaffalullahu li. Kata beliau, aku selama hidup tidak pernah meragukan apa janji Allah kepada diri saya. Apa yang Allah takdirkan pada diri saya tidak pernah ragu. Kalau bahasa kita, ndek nawah ragu Nabi Ibrahim terhadap janji Allah. Ibu,
Kalau memang rizki itu mutlak untuk kita, tidak ada yang akan bisa menghalangi datangnya rizki. Den bau, timak nepengot biwih dengan taluate joksida, tidak akan pernah bisa mempengaruhi datangnya rizki kepada kita kalau memang itu jatah kita. Kan banyak orang pergi pagi pulang petang sampai enggak sholat, yang penting kerja. Lagu ini berubah nasib. Semakin pasu begawan serelui otang. Coba pikiran Bapak Ibu, tiang bukan apa dan bagaimana, coba kita pikirin dulu. Kenapa sih bisa begitu padahal saya kerjanya maksimal dari pagi hingga petang, bahkan istirahatnya sedikit. Tapi banyak panggilan Allah yang kita lalaikan. Coba enggak apa-apa kerja, ketika Allah panggil, ayo datang ke Allah, penuhi panggilan Allah, maka Allah jamin setiap apa yang kita inginkan, karena Allah sudah kita dahulukan. Yang ngatur rizki itu Allah, maka jangan kecewakan Allah. Nemelin tita doang mau rizki luwe lagu sembahyang dek nolak. Tiba ada kadu doa Nabi Sulaiman kan, Nabi paling kaya Nabi Sulaiman, lagu motas-motas lontuh. Kita punya rizki nggak nambah-nambah. Kenapa Bapak Ibu? Karena maunya Allah tidak pernah kita jalanin. Lihat Nabi Ibrahim, wa ma ahmamtu bima takaffalullahu li, aku tidak pernah ragu terhadap apa yang dijamin oleh Allah. Kita mohon maaf lebih banyak percaya janji caleg daripada janji Allah. Betul tidak? Oh, lamun janji caleg dia pokok iya wah, untuk kita sama-sama memperjuangkan kampung halaman kita. Itu janjinya. Nih janji Allah yang tidak pernah ingkar terhadap apa yang dia janjikan kepada kita. Kenapa kita ragu? Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Misal, ini air meskipun sudah ada di hadapan tiang, belum tentu air ini semuanya rizki saya. Mana yang mutlak rizki saya adalah sesuatu yang sudah masuk ke dalam diri ini, inilah rizki saya. Iya wah rizkin tiang no. Tapi saya punya uang di saku Pak. Iya. Meskipun kita punya uang di saku, belum tentu uang itu untuk kita. Bisa jadi bareh mampir di jok Alfamart, sebagiannya rizki untuk tukang parkir. Itu rizki dari Allah untuk dia, yang kebetulan dititipkan oleh Allah lewat kita. Paham nih? Makanya meskipun orang iri dengan rizki yang kita punya, nggak akan pernah bisa pindah. Coba kita lihat Bapak Ibu, ketika kita punya anak 3 misal, lahir dari ayah dan ibu yang sama, dari rahim seorang ibu yang sama, tapi 3 anak ini tidak akan sama rizkinya dari Allah, betul? Yang pertama terkadang ada dari sejak ngidam murah rezekinya. Sejak mulai ngidam teputuru tangisi semama. Ya Allah, lagu dendek merarak dengan ngidam ibu. Di bagian Lombok Timur sampai nangis semama. Ya Allah Pak Tuan Guru ampurayan niki. Ara apa yang ngidam seninen tiang. Alhamdulillah. Ongkat ya. Angkanda bebangsel enggi Tuan Guru tiang tunas niki, tunas apa? Tunas doa.
Endek Pak Tuan Guru lagu seninan tiang. Ya Allah, lamun dek sampeang apa yang dia mau? Ndak tahu sudah saya. Mungkin dia sakit. Apa ngidam nasi seninan? Maaf Tuan Guru nggih. Apa? Kemelet seninan tiang kemelet nang golam otak pelungguh kan. Astagfirullahalazim. Melet nang golam otak tiang ini Bu. Dalam mangan ke nenek kaji. Ini je tiang tak buat-buat, memang betul. Kemelet nak. Ngelet nang olas otak pelunggu si seninan tiang bilang. Innalillah. Yang tiang pikirkan Ibu, Bapak, berembe bae ruan tiang. Nggih, otak tiang tegola bisi dengan nenek kaji. Untung dia nemelet tumbak. Astagfirullah. Ada saja. Tapi mungkin enggih itu memang kemauan dari anaknya, tapi namanya orang ngidam. Terus berembe. Wah, ini aja. Mebae ai jampiang ya nih. Jadi terkadang dari sejak ngidam itu bawaan dari bayi itu sudah mulai kerasa. Leban tengidam, mulus saja perjalanannya, murah rizkinya hingga dia lahir, hingga dia dicukur, hingga tersunat, murah rizkinya. Kadang masing-masing anak itu punya pembawaan beda-beda. Kenapa? Beda takdir Allah dalam setiap kita. Tidak bisa disamakan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ragu dengan takdir Allah. Nikmati saja apa yang ada hari ini, jangan pikirkan yang belum ada. Itu kuncinya kalau mau bahagia. Apa yang ada hari ini, belajar untuk menikmati. Alhamdulillah. Okay? Ambon nara kelema campur isi kupi, alhamdulillah, nikmatin Ambon kencekupi no Bu. Selesai wahno dulu nikmati. Dendek kenjakan dengan orang Ambon kencekupi no, jus de pete. Artinya memikirkan sesuatu yang tidak ada dipaksakan untuk ada saat itu, itulah yang menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Karena nikmat yang ada ini tak pernah bisa kita syukuri. Apalagi sesuatu yang lebih besar. Syukur Ibu nggih. Tapi yang desi semaman jatah belanja 2 minggu 3.700. Alhamdulillah. Nggih? Nah, demen Ibu? Senang dah. Oh, lantong kelelek semama bis ini hidup wah terus. Ya Allah. Saking senangnya. Tapi pas ketika tidak ada pun juga begitu. Ketika kurang nikmat tetap bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat itu letaknya syukur apa tidak. Jadi belajar menikmati. Allah kasih kita kesulitan hidup, nikmati saja kesulitan itu. Karena kesulitan itu tidak akan selamanya. Belajar untuk bisa mengatasi kesulitan itu dengan baik. Alhamdulillah. Ini kesulitan dari Allah untuk saya. Berarti Allah percaya untuk saya bisa keluar dengan kesulitan ini sesuai dengan kemampuan saya. Kita mesti yakin. Karena apa jamaah rahimakumullah? Sesungguhnya ketika kita berlayar di tengah lautan itu tidaklah hanya ombaknya yang besar. Tapi perahu kita yang terlalu kecil untuk melawan ombak yang sebegitu besar. Sama dengan hidup, tidak ada ujian yang besar dalam hidup kita ini. Cuma mungkin iman kita yang terlalu kecil untuk menghadapi ujian dari Allah itu. Kadar keimanan kita ini yang terlalu kecil, hingga ujian itu terasa besar dalam hidup kita.
Kalau iman kita sudah kuat, iman kita sudah mantap, sebesar apapun ujian dalam hidup santai. Kenapa? Kita yakin, fa inna ma'al usri, oh setelah kesulitan ini Allah sudah siapkan kemudahannya. Ini yang kedua. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu dengan janji Allah. Yang ketiga, apa yang menjadikan Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adh-dhaif. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, aku enggak akan sarapan, enggak akan makan, kecuali kalau aku makan selalu bersama tamu. Artinya apa? Setiap Nabi Ibrahim mau makan dan minum, harus beliau mencari teman untuk beliau bisa makan dan minum. Minimal dalam riwayat disebutkan, setiap Nabi Ibrahim makan dan minum, dia mencari 100 orang miskin untuk menemani dia makan, baru beliau mau makan. Ara kira-kira mana niki? Ada orang kaya yang begini, setiap nebekelor 100 dengan tepesila. Wih, berarti sehari 300. Ada kira-kira? Roah baik di mak degorok sampi, paling arak-arak 20 pesila de kiai. No bayar telu keret bagian dengan. Den bani berombok. Emberan, oh polak sendok. Ada mana? Iya akal tukang jangan no. Akal dengan jeriran. Kalau Nabi Ibrahim, nggih, setiap beliau akan makan 100 orang yang dicari. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau pelungguh mau rizki barokah, pelungguh mau dimurahkan rizkinya oleh Allah, caranya begini. Kalaupun kita mau buat acara besar, mau buat undangan prasmanan, nggih, jangan undang pejabat, jangan undang orang yang bersepatu, undang anak yatim dan fakir miskin, kasih mereka makan enak, insya Allah berkah. Karena rasa syukur mereka berbeda. Ini kedik nikahang prasmanan, oh saya undang dah Bapak Camat, nggih, Bapak Camat. Saya undang nenda Bapak Kepala Dinas. Wih, nang tahu berdoa apa? Selesai no. Coba kalau anak yatim, ya Allah, dengan rasa syukur mereka dapat makan enak, alhamdulillah, cemon Ibu. Itu sudah keberkahan yang luar biasa. Kalau mereka aja wah lelah namangan mai, wah lelah dia makan daging, lelah dia makan enak. Tapi kalau anak yatim dan fakir miskin, mereka yang tak pernah diundang oleh siapapun, undang mereka. Bahkan setiap acara kita mau apa, pakai mereka. Ada jamaah di Banjar kalau tidak salah kemarin. Jamaah bilang gini, Pak Tuan Guru, saya mau buka toko. Toko apa? Warung makan. Oh bagus. Minta doa Pak Tuan Guru, niki ai doang tiang. Mbe manuk nunin tiang beketua. Dendek doa doang nunin. Oh, napi kayun, saya tidak mau banyak. Cuman satu yang tiang mau, undang anak yatim ke toko yang pelungguh buka. Kemudian cuci tangannya anak yatim itu di baskom, taruh air, cuci tangan anak yatim itu, minta sekedar mereka baca Fatihah, dengan air itu siram ibu punya toko, mau punya warung, mau punya apa, saya yakin biiznillah, atas izin Allah pasti barokah dan murah rezekinya. Lagu jarang dengan menun deh. Ada satu orang kaya jamaah tiang di Labuan Lombok. Orang kaya, dia asli Makassar, namanya Deng Hajar Hasan. Dia punya PT Baura kan.
Nggih. Tiap bulan tiang ngaji di rumahnya. Tiang tanya beliau, usahanya beda sama istrinya. Istrinya juga usahanya besar. Tiang tanya ke beliau, Pak Haji, apa rahasianya Pak Haji jadi orang kaya? Beliau bilang apa? Pak Tuan Guru, alhamdulillah, tiap hari Jumat saya undang anak yatim sejak dulu, sejak saya belum punya apa-apa. Kenapa? Karena saya tahu rasanya, bagaimana rasanya menjadi seorang anak yatim. Saya tahu rasanya, Pak. Ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain dan bahagianya itu luar biasa. Saya rasakan kebahagiaan itu sehingga alhamdulillah tiap hari Jumat dia undang anak yatim. Setiap dia beli mobil baru, belum boleh ada orang yang naik ke mobilnya sebelum anak yatim yang naik di atas mobilnya keliling dibawa santai kemanapun mereka mau. Kamu mau kemana nak? Oh ke Senggigi, anak yatim terjauh-jauh Senggigi. Amunita anak yatim jadi cengik gigi doang. Ya, itu luar biasanya. Dia punya usaha apa, anak yatim didahulukan. Makanya kita Bapak Ibu begitu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, angkat lamun demele keberkahan kan, punya anak yang nikah, punya anak yang dikhitan, undanglah fakir miskin, undanglah anak yatim. Dendek si bersepatu doang diundang. Wah lelah, wah iya ngakan daging-daging no. Lamun luwek lalu endah taek tensi no. Coba kalau anak yatim fakir miskin diundang Bu, oh dijamin habis semuanya. Lantong-lantong garbun tejo ule. Ya, kenapa? Karena begitulah mereka tidak pernah makan enak. Setuju nanti yang tinggi? Pokoknya iya wah, ini saran tiang. Kalau pelunggu mau berkah usahanya begitu. Itu sudah. Mau usaha apapun namanya, karena yang namanya anak yatim itu tidak ada doa yang ditolak oleh Allah dari mereka. Nah ini 3 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim lebih mendahulukan panggilan Allah daripada selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah ragu terhadap janji Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak makan dan minum sebelum mengajak orang lain untuk makan bersama beliau. Berapa orang? 100 orang. Kita kalaupun tidak bisa 100, ya sekedarnya lah. Dan ini untuk apa? Untuk menghilangkan sifat sombong yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan iman, Allah bimbing kita dengan ilmu, Allah bimbing kita dengan istiqomah dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.